Salam, selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semoga kita ada dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dalam mengawali aktivitas kita pagi hari ini. Dan kita jangan lupa bersyukur, berterima kasih atas karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mengajak kita untuk seperti biasa kita membaca dan merenungkan firman yang menguatkan kita memulai segala pekerjaan kita hari ini. Namun sebelum kita membaca, mari kita undang Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan pada hari ini. Dan saat ini kami mau belajar dari bagian firman yang akan menguatkan kami menjalani kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan dengan firman-Mu sehingga kami dapat mampu menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang namanya pelayanan kasih bagi sesama, tentu itu wajib dilakukan. Entahkah itu berupa materi, entahkah itu berupa nasihat, pembinaan, atau memperdengarkan firman Tuhan bagi orang lain. Itulah wujud kasih kepada sesama kita. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab besar yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk bagaimana saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu antara sesama kita ketika mereka ada dalam kekurangan secara ekonomi. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus agar mereka meneladani kepedulian atau kasih yang dimiliki oleh jemaat Makedonia, yang mengumpulkan apa yang mereka miliki untuk membantu saudara-saudara seiman atau orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, tentu Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat Korintus sebelum itu bagaimana mereka harus menopang dan harus membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Karena mereka ada dalam krisis ekonomi, mereka ada dalam kekurangan, keterbatasan, baik secara makan maupun juga secara iman mereka di hadapan Tuhan. Ya, sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan, maka patutlah kita tergerak hati untuk menopang dan membantu mereka. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, dalam bacaan firman di sini, jemaat Korintus sepertinya diam saja, pasif saja.
tidak meresponi secara cepat apa yang dikatakan Paulus bagi mereka. Sehingga sangat jelas dalam satu kesatuan teks pasal 8 di sini Paulus memberikan contoh keteladanan jemaat Makedonia yang dengan sukacita mereka, walaupun mereka ada dalam keterbatasan, walaupun ada mereka dalam kemiskinan, tetapi hati mereka tergerak untuk mengumpulkan apa yang mereka punya untuk membantu saudara seiman yang ada di Yerusalem. Sehingga Paulus menegaskan kepada mereka bahwa jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, inilah yang ingin disampaikan, supaya jemaat Korintus memiliki hati yang memberi, yang peduli, yang melihat kesulitan orang lain dengan apa yang mereka punya, bukan apa yang mereka tidak punya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Artinya saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem memiliki kehidupan yang sama dengan jemaat Korintus. Dan di sini ditegaskan lagi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tentu sebagai manusia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kekurangan orang lain bisa kita tutupi, dan kelebihan mereka bisa menutupi kekurangan kita. Itulah sikap kasih yang harus diwujud nyatakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu, kepedulian kasih ini yang harus dinyatakan melalui sikap perbuatan yang memang harus kita teladani bagaimana pengorbanan Tuhan bagi umat manusia. Dan bagi yang percaya kepadanya juga harus mengambil bagian di dalam mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Dan tentu dalam bacaan firman Tuhan di sini lebih ditegaskan bagaimana sikap melayani saudara seiman dengan apa yang kita miliki, dengan ekonomi yang ada pada kita, untuk meringankan, untuk memberikan keseimbangan. Artinya kehidupan kita yang kita rasakan itu baik, seperti itu juga yang mereka rasakan. Itu adalah sebuah harapan sebagai hamba Tuhan yang diutus di tengah persekutuan jemaat Tuhan, yaitu Paulus mau menegaskan kepada jemaat Korintus. Inilah peran seorang hamba Tuhan bagaimana melihat kekurangan, kelemahan, keterbatasan jemaat Tuhan, bukan saja keterbatasan rohani mereka, tetapi keterbatasan jasmani mereka perlu dinasihati, perlu dilengkapi lewat sikap perbuatan baik yang kita miliki. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam kehidupan pelayanan kita kepada orang lain yang Tuhan percayakan, tentu kita harus, kalau kita memiliki ekonomi yang baik, kita bisa membantu saudara kita yang kekurangan. Tetapi kalau kita tidak memiliki ekonomi yang baik, tetapi kita memiliki pengetahuan, kebenaran yang berasal dari Tuhan, bisa itu menjadi berkat bagi mereka untuk memotivasi, memberi semangat bagi saudara seiman. Oleh karena itu, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar dari dua hal. Ada dua tanggung jawab besar yang harus kita jalankan, yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara lakukan. Yang paling pertama adalah melihat kekurangan orang lain. Kalau kita melihat kekurangan orang lain lalu kita masih menutupi pintu hati kita untuk tidak mau memberi, membantu dan menolong orang lain, maka sama saja kita memiliki iman atau hubungan baik kita dengan Tuhan, tetapi kasih, kepedulian kita tidak miliki.
Karena itu saya mengajak untuk kita sekalian, bagaimana mewujudkan pemberian kasih Allah di dalam hidup kita bagi orang lain yang memiliki kekurangan. Kalau kita memiliki kehidupan yang benar, maka itulah menjadi tugas tanggung jawab kita untuk menyatakan kepada orang lain supaya kita memiliki keseimbangan. Kalau saya dan saudara rajin bersekutu di hadapan Tuhan, maka marilah kita mengajak saudara kita yang lain yang mungkin saja tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki keseimbangan. Kalau saya dan saudara memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, baiklah saudara seiman kita yang lain yang mungkin saja kurang, kita memperlengkapi mereka supaya kita memiliki iman yang sama. Karena itu, saya tidak memaksa saudara untuk memberikan harta milikmu membantu orang lain. Tetapi kembalilah kepada diri kita sendiri. Kita menggerakkan hati ini. Kita harus mengingat nasihat Tuhan melalui Rasul Paulus yang mengambil contoh sikap kasih yang dimiliki jemaat Makedonia dan jemaat-jemaat yang lain. Walaupun mereka ada dalam kekurangan, kemiskinan, tetapi mereka memiliki sikap kasih untuk membantu saudara mereka yang ada di Yerusalem. Karena itu, tentu saya dan saudara kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak mampu memberikan kasih kepada sesama kalau kita tidak selalu berpedoman pada teladan kasih Allah. Teladan kasih Allah lah yang memampukan kita untuk berbagi kasih kepada saudara seiman kita. Baik kasih secara iman, memperlengkapi mereka secara iman, mengajak mereka untuk datang berkumpul bersekutu dengan Tuhan, dan juga memiliki sikap kasih, membantu mereka secara ekonomi seperti apa yang kita miliki, yang kita punya, yang Tuhan karuniakan untuk kita. Ini saja catatan perenungan firman Tuhan untuk kita dan memotivasi kita, memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan dan kerja kita hari ini. Dan jangan lupa berpedoman pada nasihat firman sehingga perjalanan hidup dan kerja kita benar-benar berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Salam untuk kita sekalian.